perkenalkan, nama saya Nela Teresia, dan teman saya satu lagi Rafika Rujuliananda. Di sini kami akan membahas metode naive Bayes dengan menggunakan tools RapidMiner. Di sini kami sudah mempunyai jurnal. Judul jurnal kami yaitu Optimasi Metode Naive Bayes dengan Feature Selection Information Gain untuk prediksi keterlambatan pembayaran sumbangan dan pembinaan pendidikan sekolah. Nah, di jurnal ini yaitu Mukorobin Kusrini dan et al. dari Universitas Angemikom Yogyakarta, dan jurnal ini pada tahun 2019. Di jurnal ini sudah ada data-datanya yang akan kami pindahkan ke Excel. Nah, di sini kami sudah mengambil data-data yang ada pada jurnal ini. Dan kami sudah membuatnya pada Excel. Di Excel ini sudah terdapat beberapa data. Ada Abdullah, ada nama, penghasilan orang tua, tanggungan keluarga, pendidikan ayah, pendidikan ibu, umur ibu, dan keterangan. Sedangkan untuk nama-namanya itu ada Abdullah, 2-4 juta cukup. Pendidikan ayahnya SD, umur ayahnya lansia awal, pendidikan ibunya SMP, umur ibunya dewasa awal, dan keterangannya tepat waktu untuk membayar uang sekolah. Nah, di sini untuk menghitung jumlah kelas atau labelnya itu, di sini kan tadi ada keterangannya tepat dan terlambat. Jumlah data yang tepat itu ada 13, dan untuk terlambat ada 17. Jumlah seluruh datanya itu 30. Untuk mendapatkan hasil ini yaitu 13 dibagi 30 sama dengan 0,43. Begitu juga dengan yang lainnya untuk mencari peluang. Untuk mencari peluang untuk penghasilan orang tuanya itu yang tepat waktu di atas 1 juta yaitu 3. Di bawah 1 juta itu 3. Sedangkan di atas 1 juta itu ada 10. Untuk yang terlambatnya itu ada 6. Nah, untuk mencari peluang tepatnya itu menghitung peluang tepatnya itu yang kurang dari 1 juta itu 0,23, dan lebih dari 1 juta itu peluang tepatnya itu 0,77. Seperti yang tadi juga dibagikan. Untuk mencari, dan peluang terlambatnya itu kurang dari 1 juta 0,35, dan lebih dari 1 juta 0,64. Begitu juga dengan peluang tanggungan keluarga. Di sini tanggungan keluarga itu ada cukup, banyak, sedikit. Nah, untuk yang cukupnya itu tepat 4 dan terlambatnya 6. Banyaknya itu yang tepat waktu 3 dan untuk terlambatnya itu 8. Dan yang sedikitnya itu 6, peluang tepatnya itu 6, terlambatnya itu 3. Untuk peluang tepatnya itu tadi yang cukup itu 0,31 dan peluang terlambatnya itu 0,35. Sedangkan tanggungan keluarga yang banyak, peluang tepatnya itu 0,23 dan peluang terlambatnya itu 0,48. Yang sedikit itu peluang tepatnya 0,47 dan peluang terlambatnya itu 0,18. Untuk pendidikan ayah,
Di sini ada SD, SMP, SMA, D3, dan S1. Untuk SD-nya ini peluang tepatnya itu ada 0,15 dan peluang terlambatnya itu 0,23. SMP-nya juga begitu. Peluang tepatnya 0,23 dan peluang terlambatnya itu 0,3. Untuk SMA, peluang tepatnya itu 0,3 dan peluang terlambatnya itu 0,23. Begitu juga dengan D3. D3 peluang tepatnya itu 0,15 dan peluang terlambatnya itu 0,05. S1 juga 0,15 dan peluang terlambatnya itu 0,18. Untuk umur ayah di sini ada lansia awal, lansia akhir, dewasa awal, dan dewasa akhir. Di sini juga ada manula. Untuk lansia awal itu peluang tepatnya itu 0,23 dan peluang terlambatnya itu 0,30. Lansia akhirnya itu 0, untuk peluang tepatnya itu 0,08 dan peluang terlambatnya itu 0,23. Dewasa awal itu peluang tepatnya itu 0,30 dan peluang terlambatnya itu 0,05. Sedangkan dewasa akhir 0,30, peluang tepatnya 0,30 dan peluang terlambatnya itu 0,23. Untuk yang manulanya itu peluang tepatnya itu 0,08 dan 0,18 peluang terlambatnya. Begitu juga dengan pendidikan ibu, ada SD, SMP, SMA, D3, S1. Untuk pendidikan ibu di sini SD peluang tepatnya 0,15, sedangkan peluang terlambatnya itu 0,52. Yang SMP-nya peluang tepatnya itu 0,30 dan peluang terlambatnya itu 0,18. SMA-nya ini 0,30 dan peluang terlambatnya 0,11. D3-nya peluang tepatnya itu 0,15 dan peluang terlambatnya itu 0,11. S1-nya itu peluang tepatnya 0,08 dan peluang terlambatnya 0,15. Untuk umur ibu itu ada lansia awal, lansia akhir, dewasa awal, dewasa akhir, dan manula. Pada lansia awal, peluang tepatnya itu 0,30 dan peluang terlambatnya itu 0,05. Lansia akhirnya itu peluang tepatnya 0,30 dan peluang terlambatnya itu 0,11. Dewasa awal itu peluang tepatnya 0,23 dan peluang terlambatnya itu 0,52. Sedangkan dewasa akhir peluang tepatnya itu 0,08, peluang terlambatnya itu 0,23. Untuk yang manula peluang tepatnya itu 0,08, peluang terlambatnya itu 0,05. Nah, untuk mendapatkan klasifikasi yang tepat atau tidak tepatnya itu, yaitu dikalikan semua label yang terlambat dan tepat. Nah, di sini saya mengambil sampel untuk data pada Abdullah tadi. Saya akan mengambil 5 sampel ini. Kita akan menghitungnya. Nah, untuk Abdullah ini, penghasilan orang tuanya itu 2-4 juta, tanggungan keluarganya itu cukup, pendidikan ayahnya itu SD, umur ayahnya itu lansia awal, pendidikan ibunya itu SMP, umur ibunya dewasa awal. Tepatnya ini dari sini kita ambil, tadi kan ada penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua di sini nih. Kita cari yang tepat dan ini yang tidak terlambatnya. Itu yang terlambat. Nah, kita masukkan angka-angkanya 0,77 dan tanggungan keluarganya cukup 0,3.
Ini bagian yang tepatnya tadi ya, yang kita masukkan. Dan akan mendapatkan hasil 0,072. Di sini terlambatnya itu udah kita masukkan angka-angkanya tadi, akan mendapatkan hasil 0,0014. Jadi klasifikasinya itu di sini mana yang lebih besar angkanya antara tepat dan tidak tepat. Berarti ini angkanya lebih besar, yaitu klasifikasinya tepat. Begitu juga dengan data pada Abdul Musa. Penghasilan orang tua dia kurang dari 1 juta, banyak. Pendidikan ayahnya SD, umur ayahnya lansia awal, pendidikan ibunya SMP, umur ibunya lansia awal. Nah, di sini kita akan memasukkan untuk tepatnya itu, angka-angkanya itu, dan akan mendapatkan hasil 0,013. Untuk yang terlambatnya itu, kita masukkan yang angka-angkanya juga, dan akan mendapatkan hasil 0,0109. Untuk angka yang terlebih besar antara dua ini yaitu terlambat, klasifikasinya itu yaitu terlambat. Begitu juga dengan Ahmad. Untuk Ahmad ini penghasilan orang tuanya 1-2 juta, tanggungan keluarganya sedikit, pendidikan ayahnya S1, umur ayahnya lansia awal, pendidikan ibunya itu 0,5, umur ibunya itu lansia awal. Untuk tepatnya itu kita masukkan angka-angkanya juga yang tadi, kelasnya tadi, dan akan mendapatkan hasil 0,0144. Untuk mendapatkan hasil ini 0,0144 ini semua yang ada di sini dikalikan dan akan mendapatkan hasil ini. Begitu juga dengan yang terlambat tadi 0,64 ininya ini dikalikan lagi dan akan mendapatkan hasil 0,0039. Nah, antara yang ini angkanya itu klasifikasinya itu terbesar yaitu tepat. Begitu juga dengan Adi Sedewo, kurang dari 1 juta, tanggungan keluarganya cukup, pendidikan ayahnya SMP, umur ayahnya lansia akhir, pendidikan ibunya SD, umur ibunya lansia akhir. Untuk angka-angka di sini kita masukkan juga yang data-data yang saya buat tadi dan akan mendapatkan hasil ini seperti yang tadi juga, semua ini dikalikan dan akan mendapatkan hasilnya ini. Hasilnya 0,0006. Begitu juga dengan terlambat. Terlambatnya ini kita masukkan semua angka yang ada saya buat tadi, kelas-kelasnya tadi. Nah, ini juga dikalikan juga sama dengan yang tadi, akan menghasilkan 0,0048. Nah, di sini angka yang paling terbesar itu di terlambat. Jadi klasifikasinya itu terlambat. Untuk penghasilan orang tuanya, untuk Afifah Lutfitah ini, untuk penghasilan orang tuanya 1-2 juta, tanggungan keluarganya sedikit, pendidikan ayahnya SMA, umur ayahnya dewasa awal, pendidikan ibunya SMP, umur ibunya dewasa akhir. Ini tepatnya ini, kelas tepatnya ini kita masukkan tadi yang kita hitung tadi, dan dikalikan semua angkanya ini, akan mendapatkan hasil 0,0023. Begitu juga dengan terlambat, dikalikan juga dengan yang ada di sini, akan menghasilkan 0,03. Nah, antara angka yang besar di sini, jadi peluang klasifikasinya
Alifah Lutfitah ini yaitu tepat. Untuk menggunakan tools minernya itu akan dijelaskan oleh Rafika. Baiklah, saya Rafika Arjuliananda. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang metode net bias dengan menggunakan rapid miner. Di sini kami telah mengambil data testing dan data trainingnya dari jurnal, yaitu datanya tentang keterlambatan dan tepatnya pembayaran di sekolah. Baik, pertama kita download aplikasi rapid minernya dulu, dan kami telah mendownloadnya. Selanjutnya, di sini pertama kita akan mengimport data. Di sini kita klik import data, lalu my komputer, kita import data testing dan trainingnya. Di sini kita akan mengimport dulu yaitu data training. Kita klik next. Data training yang kami punya yaitu sebanyak 30 data. Lalu kita klik next. Selanjutnya di keterangan ini kita klik change tipe-nya, lalu kita klik binomial. Lalu cengkrolnya kita buat di sini label. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik next. Lalu data trainingnya kita simpan. Kita importkan tadi. Selanjutnya lagi kita import lagi yaitu data testing. Import data testingnya, klik next. Data testing yang kami punya yaitu ada 5 data. Klik next. Selanjutnya di sini kita klik change tipe, lalu binomial, lalu kita klik lagi cengkrolnya, yaitu kita buat di sini label, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik next, lalu finish. Setelah kedua datanya kita import, selanjutnya kita drop data testing, lalu kita grab juga data trainingnya seperti ini. Selanjutnya, karena kita memakai metode net bias, jadi di sini kita buat net bias, lalu kita dropkan ke sini. Lalu sini lagi update. Baik, selanjutnya di sini kita buat apply model. Buat di sini apply model. Lalu kita dropkan ke sini. Selanjutnya lagi kita cari performance. Lalu kita juga ke sini. Setelah seperti ini, lalu kita sambungkan data training ke net bias. Setelah kita sambungkan data training ke net bias, selanjutnya kita sambungkan net bias ke apply model. Lalu kita sambungkan data testing ke apply model. Selanjutnya kita sambungkan apply model ke performance. Dan yang terakhir, yaitu kita sambungkan performance-nya ke REST. Setelah seperti ini, maka kita akan jalankan. Nah, maka dia akan muncul data testing yang telah kita masukkan ke rapid miner tadi. Maka di sini jumlah data testing yang tepatnya yaitu berjumlah 2 dan data testing terlambatnya yaitu berjumlah 3. Dari 31 data trainingnya yang kami ambil data testingnya yaitu 5, maka di sini terdapat 2 tepat dan 3 terlambat.
Maka dibandingkan Excel dan RapidMiner, yaitu kalau dengan menggunakan RapidMiner ini dia lebih cepat, tepat, dan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan Excel. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.